السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita sanjungan dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya dan atas sempurnanya sifat yang Dia miliki. Dialah Allah Rabb semesta alam yang memiliki segala-galanya dan memiliki segala kesempurnaan. Karena itu Dia pantas dipuji dengan pujian yang sempurna juga. Dan di antara nikmat Allah yang paling sempurna yaitu nikmat agama Islam, yang mana Allah sempurnakan agama ini dengan dua hal. Yang pertama dengan kejujuran, yang kedua dengan keadilan. Jadi agama ini sempurnakan oleh Allah dengan dua perkara: kejujuran dalam memberikan kabar dan keadilan dalam menetapkan hukum perintah dan larangan. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang memasuki surat Al-Qalam ayat 17 sampai 13 atau sampai seterusnya. 17, 33. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sampai ayat setelahnya. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Sesungguhnya kami telah menguji kaum musyrikin sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kalian hendak memetik buahnya. Pergilah mereka saling berbisik-bisik. Janganlah ada seorang meskipun yang masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang telah sesat jalannya. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah orang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, hendaklah kalian bertasbih kepada Rabb kalian. Mereka mengucapkan, Maha Suci Rabb kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Menghadap kepada sebagian yang lain seraya mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Rabb kita memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Seperti itulah azab di dunia. Tentu sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Demikianlah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kaum kafir Quraisy mengenai rahmat besar yang telah dikaruniakan kepada mereka. Di samping mereka juga telah diberikan berbagai nikmat yang bersifat fisik, yaitu pengutusan Muhammad SAW atas mereka. Artinya begini, karunia Allah yang paling besar kepada orang Quraisy itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa kaitannya dengan cerita kebun ini? Coba, ada kaitannya enggak? Orang Quraisy ditegur oleh Allah dengan cerita ini mengenai besarnya nikmat. Di sini kan Allah memberi nikmat kepada orang Quraisy
tentang dengan seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang diceritakan di sini mengenai kebun. Dikatakan bahwa nikmat yang diberikan kepada Quraisy itu jauh lebih besar daripada nikmat kebun ini. Ada yang bisa mengkaitkan nggak dua cerita itu? Sambil saya minum kopi dulu. Kopinya udah dibuat, saya minum. Pahit. Ada yang bisa kaitkan nggak dua cerita ini? Bagaimana bentuk pendustaan, bentuk penolakan nikmat itu? Sehingga Allah menguji mereka dengan ujian tersebut. Jawab. Kalau tidak jawab, saya pulang. Dua-duanya nikmat. Dua-duanya apa? Nikmat. Itu persamaannya. Namun cara menolak nikmat tersebut, cara mengingkarinya, arti tidak mensyukurinya berbeda. Kalau orang Quraisy yang mendapat nikmat berupa diutusan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, mengingkari nikmat tersebut dengan cara mendustakannya. Muhammad itu dusta, Muhammad itu bohong, Muhammad itu begini dan begitu. Cara menolak nikmat agama. Cara melakukannya, nikmat fisik, nikmat kebun ini, yaitu menyandarkan nikmat itu pada diri sendiri. Maka mereka tidak wala yastasnun. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Hati-hati itu. Kita dapat gaji, dapat ini, dapat itu. Ini gara-gara saya kerja di instansi ini. Misalnya 100 juta di kantornya, dia katakan saya dapat gaji 100 juta gara-gara saya pandai melamar pekerjaan di sini. Padahal di luar sana yang tidak kerja di situ pun sudah ada orang yang bisa menghasilkan uang berapa? Lebih dari 100 juta itu. Iya enggak? Nah, begitu cara orang tidak bersyukur atas nikmat dunia. Cara orang tidak bersyukur atas nikmat agama apa? Mendustakannya. Nah, kemiripan dua cerita ini adalah dua-duanya adalah nikmat. Orang yang menolak nikmat yang tidak seberapa saja diuji oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang menolak nikmat yang agung? Nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksudnya. Ini kias aulawiyah. Nih orang-orang ini mendapat nikmat dunia nih. Mereka tidak mengucapkan insya Allah yang menunjukkan mereka akan menyandarkan nikmat kepada pemiliknya. Tidak mengucapkan itu. Diuji oleh Allah. Terus itu mereka juga pelit. Lalu gimana orang yang menolak nikmat diutusnya Rasulullah SAW? Gimana nasib mereka nantinya? Ia jatuhlah. Bagaimana dengan orang yang menolak nikmat yang besar? Apa yang dihancurkan? Kebun yang menerima air dalam hatinya. Karena hati kita diibaratkan tanah. Tanah kebun. Rasulullah menyebutkan air Al-Quran itu, wahyu itu diturunkan oleh Allah seperti turunnya hujan. Dan tanah yang menerimanya ada 3 jenis. Ada tanah tandus tidak menerima air, air lewat saja. Ada tanah yang menerima air tapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan, tapi air bisa dimanfaatkan orang lain. Ada tanah yang bisa menyerap air dan bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Dan itu ibarat hati kita. Apa yang dihancurkan oleh Allah? Kebun apa itu? Kebun berupa hati. Maka orang yang menolak kebenaran Al-Quran sudah disebutkan dalam surat sebelumnya di pembahasan juz amma. Mana Allah katakan, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Kalla bal rana ala qulubihim. Yang buat mereka menolak wahyu itu apa? Karena ada tinta hitam di hati mereka. Gelap hati mereka. Di sini Allah buat kebunnya gelap juga enggak? Gelap. Hitam gelap. Begitu ikhwan.
Lanjutannya. Tapi mereka justru menyambut dengan pendustaan, penolakan dan penyerangan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Yang mana itu nikmat terbesar. Oleh sebab itulah Allah berfirman, Inna balawnahum. Sungguhnya kami telah menguji mereka. Mereka di sini adalah orang kafir Quraisy. Kama balawna ashabal jannah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Yang kebun yang mencakup berbagai macam buah-buahan. Dibala oleh Allah Subhanahu wa taala di kebun itu. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Secara tabiat ya wajar. Ya kan? Wajar-wajar saja orang akan memetik. Tapi di sana ada kata-kata yang menunjukkan mereka tidak bersyukur. Di antara kata tersebut, mereka tidak mau menginfakkan ke orang miskin dan mereka tidak mengucapkan insyaallah. Maksudnya mereka bersumpah di antara diri mereka bahwa mereka akan mengambil buahnya di malam hari agar tidak diketahui orang-orang miskin dan peminta-peminta hingga buahnya bisa didapat sebanyak-banyaknya tanpa menyedekahkannya sedikit pun juga. Ada rencana. Orang-orang pelit kan begitu? Enggak. Pelit ya. Wala yastasnun. Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Yani atas apa yang mereka bersumpahkan itu. Oleh karena itulah Allah membuat mereka melanggar sumpah mereka tersebut. Ya. Mereka tidak sanggup. Karena sumpah tadi. Kami bersumpah akan memetik di pagi hari. Jadi mereka petik itu. Nggak jadi. Berarti sumpahnya mereka langgar kan? Langgar. Udah ujiannya besar, sumpah juga tidak bisa ditunaikan. Karena itu jangan kita katakan sesuatu kecuali kita sandarkan kepada Allah. Namun jangan juga memanfaatkan kalimat insya Allah untuk lari dari kenyataan. Kalau kita tidak mau bisa datang, udah bilang saja. Afwan, kemungkinan besar tidak bisa nih. Jangan berbasa-basi dengan insya Allah. Insya Allah bukan kalimat sepele. Bisa antum sama istri nih. Biasanya gitu kita kan. Ya. Kita pergi belanja nanti ya kemana? Ke market sebelah supermarket. Ya insya Allah. Hati-hati. Itu 99% harus antum tunaikan. Jadi uzurnya cuma 1%. Tidak bisa dibuat-buat untuk tidak jadinya. Kecuali betul-betul yang 1% itu bisa mendominasi 99 tadi. Atau 90% lah gitu kan. Tinggal 10% alasannya. Maka ditunaikan. Cari cara supaya bisa ditunaikan. Maka oleh karena itu sama istri jangan sering-sering ngomong begitu. Gitu. Ya, ana lihat sih kondisinya kemungkinan gak bisa. Kalaupun bisa, insya Allah nanti. Baru itu jangan dijanjikan. Karena wanita kalau dijanjikan, aduh, kayak hujan turun. Mana janjinya? Mana janjinya? Mana janjinya? Habislah kita. Nah. Tapi ingat, kalau udah janji harus ditunaikan dengan kata insya Allah tadi. Maka antum kirim salam ke seorang, kepada seorang dia katakan, anak tidak sanggup menyampaikan salam itu. Katakan saja. Karena itu adalah merupakan amanah. Ini besar faedahnya. Tahu nggak Ya'juj dan Ma'juj? Setiap dia gali itu, kan udah lebar tuh. Wah sebentar lagi nih kita akan keluar. Mau maghrib.
pulang mereka. Besoknya tertutup sempurna lagi. Mereka gali kira-kira. Sampai pada akhirnya mereka mengucapkan insya Allah kita akan keluar. Mereka keluar. Kenapa mereka keluar nanti? Insya Allah. Padahal Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang paling merusak di akhir zaman. Hasadnya luar biasa. Terkadang kalimat itu kita remehkan. Kemudian fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Maka kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tertidur. Maknanya kebun tersebut tertimpa bencana dari langit. Ini namanya bencana langsung dari Allah. Karena ada bencana melalui tangan manusia, ada bencana melalui langsung dari Allah. Fa'asbahat kas-sarim. Sehingga jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Sarim artinya serem. Serem itu bahasa Arab. Bahasa sarim atau sarim. Ya, serem. Menyeramkan. Kan gitu bahasa kita. Ya, ini seperti malam yang gelap gulita. Itu penafsiran Ibnu Abbas. Menurut Ats-Tsauri dan Suddi, kebun itu seperti tanaman yang baru saja dipanen, yakni jadi kering. Imam Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perbuatan maksiat, karena sesungguhnya seorang hamba akan melakukan perbuatan dosa sehingga rezekinya terhalang karenanya, padahal rezeki itu telah disediakan untuknya. Kata hamba di sini siapa? Orang yang taat. Orang yang taat itu mereka terkadang diuji oleh Allah karena maksiat mereka. Termasuk orang yang tidak taat juga dari kalangan kaum muslimin. Kalaupun diberikan rezeki kepada orang-orang kafir, namanya apa? Istidraj. Tipuan saja. Ini pesan buat mereka. Jadi itu juga bisa terhalang gara-gara dosa. Selanjutnya Rasulullah SAW membaca ayat fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Mereka diharamkan dari kebun-kebun mereka itu lantaran dosa mereka. Apa sih dosanya tadi? Pelit. Dosanya apa? Pelit. Kikir. Ya, bakhil. Apalagi? Kejepit. Ya, orang sana ngomong menjepit gitu. Tanadaw musbihin. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Yani ketika waktu pagi tiba. Sebagian berseru kepada sebagian lainnya agar mereka pergi memetik buah-buahan itu. Saling memanggil. Karena mereka menganggap mereka mampu untuk melakukan itu. Cuman panen kan begitu kan? Mana panen itu lebih mudah daripada menanam. Menanam, tunggu sampai dia menghijau. Menghijau sampai dia berbuah. Berbuah sampai dia matang. Kalau tumbuh-tumbuhan yang berbiji ditunggu sampai kering. Nah, maka mereka pun memanggil itu. Mereka anikdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah di waktu pagi ini di kebun kalian jika kalian hendak memetik buahnya.
Yang kalian ingin memetik buah. Mereka mengatakan tanaman yang mereka tanam adalah anggur. Apa yang mereka tanam tuh? Anggur. Anggur sensitif enggak? Sensitif. Termasuk tanaman apa? Yang sensitif. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Maka pergilah mereka dengan saling berbisik-bisik. Yang berkata-kata dengan suara pelan antar mereka. Di mana perkataan mereka itu tidak didengar oleh seorang pun. Apa mereka ucapkan tadi? Sampai masuk orang miskin. Ya, jadi mereka ucapkan kata-kata pelan kali. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menafsirkan alam rahasia, kerahasiaan yang mereka bisikan, di mana Allah berfirman, "Fantalakum wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin." Kan itu yang dibisik-bisikannya. Ini ucapan ini tidak didengar orang, tapi Allah membongkar. Nah, ini kata-kata mereka. Allah. Maka pergilah mereka dengan saling berbisik-bisik. Pada hari ini jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebun kalian. Dan maksudnya sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, jangan kalian izinkan seorang miskin pun memasuki kebun kalian. Karena biasanya orang miskin itu datang meminta. Iya kan? Dia di kampung-kampung lagi panen kacang, panen kedelai, panen jagung. Itu orang-orang miskin tuh datang tuh mungut sisa-sisanya. Iya, yang sisa jatuh di tanah, yang kacang yang tidak tercabut mereka korek-korek. Atau sudah pulang selesai orang panen, mereka ambil jambu batu di kebun tersebut untuk mereka jual juga. Itu orang miskin tuh. Orang-orang yang tak punya apa-apa. Dan biasanya itu juga anak-anak yang lagi hobi. Hobi kan. Mereka lihat di rumahnya ada makanan, pergilah ke kebun. Nah yang kayak gini nih ditolak. Kira-kira tega gak gitu ya? Orang-orang yang tega ini. Maka dikatakan itu adalah dosa. Dosa, pelit. Berfirman wa ghadau ala hardin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi, yakni dengan kekuatan dan kekasaran. Sebagian yakni dengan sungguh-sungguh. Sebagian lagi menafsirkan yaitu menghalangi orang miskin. Artinya sungguh-sungguh mereka menghalangi orang miskin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Tatkala mereka melihat kebun itu, di saat mereka berbisik-bisik mau menghalangi orang-orang miskin, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, sungguh kita benar-benar orang-orang yang sesat. Biasanya orang itu akan ngaku dia salah kalau diuji. Ya enggak? Jadi baru dia ngaku salah. Maksudnya ketika mereka sampai di kebun-kebun tersebut dan melihatnya, sedang kebun-kebun itu sudah dalam keadaan seperti yang difirmankan oleh Allah, di mana sebelumnya ia tampak hijau, penuh bunga dan dihiasi buah-buahan, tetapi sekarang ia telah menjadi hitam kelam, tanpa bisa diambil manfaat sedikit pun darinya. Akhirnya mereka berkeyakinan bahwa mereka telah salah jalan. Iya, salah jalan. Kenapa salah jalan? Ingat ikhwan, di harta kita, kalau kita dikasih kekayaan banyak oleh Allah, di dalamnya itu ada harta orang miskin yang Allah titipkan. Kalau tidak diberikan kepada orang miskin, harta kita yang banyak tadi Allah akan pindahkan kepada orang lain yang mau memberikan hak orang miskin.
Jadi ada orang dikasih harta nih banyak oleh Allah. Di harta yang tadi berupa kebun, buah-buahan, emas, perak yang dia miliki. Di dalam situ mungkin ada kerabat kita yang miskin. Allah makan dan minumnya di situ. Sedangkan kita punya banyak lebihnya. Maka berikan. Atau ada tetangga yang qadarullah Allah tempatkan kita di samping tetangga yang butuh makan. Kasih makan. Kalau tidak, sekali lagi Allah akan pindahkan harta kita itu kepada orang lain yang mau menanggung orang miskin tadi. Maka Korun kenapa diambil semuanya? Kan waktu itu ceritanya orang-orang utusan Nabi Musa datang minta infak agar dia bayar infak supaya disedekahkan ke orang-orang miskin. Korun tidak mau. Dia malah mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Nah ini karena kepintaran aku. Kata siapa? Korun. Diambil semua enggak? Diambil semua. Akhirnya hartanya Korun jadi apa? Kenangan. Nah, itu harta kenangan. Kalau aja di jalan harta karun. Ketemu pisau apa itu? Cutter di jalan. Ini harta karun nih. Ya. Itu namanya kenangan. Lihat orang-orang ini. Mereka tidak bisa memanfaatkan apa yang mereka tanam. Dan mereka ngaku bahwa mereka salah jalan. Oleh karena itulah mereka berkata inna ladhallun. Sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat. Dan maksudnya kita sudah berjalan menuju kebun-kebun itu, tetapi melalui jalan yang salah sehingga kita tidak sampai kepadanya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain. Setelah itu pun mereka kembali dari apa yang mereka alami. Dan lantas mereka meyakini bahwa kebun-kebun itu adalah milik mereka. Tadinya mereka mengira, kayaknya bukan ini di kebun kita. Kok beda? Itu. Beda kan? Kembali lagi mereka. Lihat lagi. Oh iya ini benar-benar kebun kita nih. Kan gitu kan? Ada orang hijau tanamannya gitu kan? Baru kemarin ditengoknya. Bahwa besok akan kita petik. Hari ini dia tengok, besok kita petik. Begitu besok dia berangkat, ini kebun siapa nih? Kok hitam semua gitu? Cari jalan lain dulu. Dikiranya mereka salah jalan. Ternyata itulah kebunnya. Kemudian mereka mengatakan bal nahnu mahrumun. Bahkan kita dihalangi, yakni ia memang kebun-kebun kita, hanya saja kita tidak mendapatkan bagian darinya. Mereka sadar. Orang yang paling jujur di antara mereka mengatakan, orang paling adil berkata, alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian hendaklah kalian bertasbih. Yang paling adil ini adalah yang paling terbaik di antara mereka. Ausatuhum yang paling adil, paling terbaik. Dia mengingatkan teman-temannya, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian hendaklah kalian bertasbih. Benar Allah enggak ini? Benar Allah. Paham enggak Allah Tuhan mereka? Tetapi mereka mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Tunjukkan orang yang sudah paham biasanya tersesatnya di sisi mana? Mengikuti hawa nafsu. Orang yang belum paham biasanya tersesatnya mengikuti yang mana? Mengikuti kebodohan. Karena didorong oleh kebodohan. Laula tusabbihun. Ini berarti seandainya kalian mengatakan insya Allah. Ucapan insya Allah pada waktu itu sebagai tasbih. Karena memang
Dulu apa saja ucapan itu disebut tasbih. Bukan hanya subhanallah. Ya, insya Allah pun bisa jadi apa? Tasbih. Apa ucapan Nabi Yunus dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu semua dianggap tasbih. Ada juga yang berpendapat bahwa arti kalimat qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ialah hendaklah kalian bertasbih dan bersyukur kepada Allah atas apa yang Dia berikan kepada kalian serta nikmat yang telah Dia karuniakan kepada kalian. Mereka mengatakan qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Mereka ngaku. Ya, mereka datang dengan membawa ketaatan pada saat di mana ketaatan sudah tidak bermanfaat lagi. Dan mereka menyesal serta mengakui kesesatan mereka. Tetapi semua itu tidak berguna lagi. Oleh sebab itu mereka mengucapkan inna kunna zalimin. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Tidak bisa menyesal sudah hancur kebun itu. Menyesal. Kita menyesal ya Allah karena kami pelit. Kami menyesal ya Allah karena kami tidak bersyukur. Kira-kira kebunnya kembali enggak? Enggak. Itu seperti orang yang menolak nikmat Rasulullah SAW yang ketika sampai di neraka, badan mereka hitam dibakar oleh api neraka, mereka katakan menyesal. Mana dalilnya? Mereka menyesal orang-orang yang menolak nikmat Rasul. Ini kan menolak nikmat apa? Syukur di dunia. Orang yang mengingkari nikmat kedatangan Rasul, di mana mereka menyesal? Tentu lebih besar lagi penyesalan mereka. Penyesalannya di neraka. Coba lihat surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, halaman terakhir. Halaman terakhir, bagian paling atas. Nomor 3 dari atas. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Lihat di surat Al-Ahzab ayat 66. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya. Nyesal enggak? Nyesal ya. Yang disesalkannya dia taati siapa dulu? Tokohnya, pembesarnya, yang menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Orang-orang yang hilang kebunnya tadi, mereka hanya kehilangan kebun. Kalau mereka taubat, mereka insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah. Yang ini, yang mati dalam kondisi mengingkari nikmat Al-Quran, nikmat Rasul, penyesalannya tidak akan pernah ada lagi tempat kembali. Selamanya mereka akan menyesal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala beri contoh di sini. Penyesalan pun ini saja, padahal ini kan masih di dunia ini. Tak kembali. Mereka berkata juga, maksudnya sebagian mereka mencaci sebagian yang lain. Yatalawamun artinya mereka mencaci sebagian yang lain. Yang mereka lakukan terus menerus, yaitu berupa penghalang terhadap orang-orang miskin dari hak untuk memetik. Jawaban sebagian mereka tidak lain hanyalah pengakuan atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai celaka kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Taghin artinya melampaui batas. Maksudnya kami telah melakukan pelanggaran berlebih-lebihan, membangkang dan melampaui batas. Sehingga kami ditimpa oleh musibah besar ini. Padahal orang miskin kalau datang ke kebunnya berapa dimintanya? Paling setangkai anggur untuk memenuhi isi perut mereka. Ya mungkin datang minta sekarung. Kalau datang minta sekarung berarti dia pencuri.
Mereka yang minta untuk dimakan. Atau sekedar untuk ditukar pakai beras kalau kita dulu waktu datang ke kebun-kebun orang yang lagi anu kacang itu. Kumpul satu ember, tukar pakai beras. Untuk beli lauk. Atau terkadang dipakai untuk beli minyak tanah karena tidak ada lampu di rumah. Itu kebutuhan seperti itukah yang ditolak? Subhanallah. Kemudian asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Mudah-mudahan Rabb kita memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Ada yang berpendapat mereka mengharapkan ganti bagi mereka di dunia. Ada juga yang mengatakan mereka mengharapkan pahalanya di akhirat. Sebagian ulama salaf menyebutkan bahwasanya orang-orang itu berasal dari penduduk Yaman. Sa'id bin Jubair mengatakan mereka itu berasal dari satu desa bernama Tarwan yang berjarak 6 mil dari San'a. Dan ada juga yang berpendapat bahwa mereka itu berasal dari penduduk Habasyah. Habasyah Ethiopia. Sementara orang tua mereka mewarisi kebun tersebut dan bahwa mereka berasal dari kalangan ahlul kitab. Ayah mereka memiliki sejarah hidup yang cukup baik. Apa yang diperoleh dari hasil kebun tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri. Dia juga menyimpan makanan bagi keluarganya untuk kebutuhan selama 1 tahun. Lantas menyedekahkan sisanya. Setelah meninggal dunia, ayah mereka meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Lalu mereka mengatakan, ayah kami adalah orang yang bodoh. Jadi bapaknya yang malah dermawan. Di mana dia menyerahkan sebagian dari kekayaan itu kepada orang-orang miskin, kata mereka. Seandainya saja kita melarang mereka jadi milik kita, kata anak-anaknya. Dan mereka dihukum dengan pembatalan tujuan mereka. Ada pada diri mereka, yakni harta pokok, keuntungan dan sedekahnya. Tidak ada sedikit pun yang tersisa bagi mereka. Yang orang tua kita itu baik, dermawan. Dermawan sekali. Lalu anak-anaknya malah yang pelit. Maka Allah ambil. Kan ada anak-anak di mana orang tuanya mau wafat nih. Pengen orang tuanya memetik pahala dari sedekahnya. Dia wakafkan tanah. Atau diketahui oleh anak-anak. Tanah yang diwakafkan suratnya ada di tangan anak. Padahal tanah bapaknya banyak. Ini yang diwakafkan ini diambil kembali. Orang seperti ini biasanya diuji oleh Allah. Hartanya diambil semua. Atau dia akan banyak hutang. Yang bodoh dan cerita ini keresahan salah seorang yang sampai hari ini dia Masya Allah suka bangun masjid di mana-mana, bangun sendiri. Kadang dia jalan-jalan ke Bali, dikiranya pergi berwisata, ternyata pergi bangun masjid. Kadang beli tanahnya dia sendiri, atas nama dia dibangun masjid. Ke Lombok demikian. Ke Dompu juga dapat 1. Di Bima 1. Di Flores dia mau bangun tempat sumbangkan ke pondok pesantren. Nah dia pernah curhat. Mungkin dia pernah kisah ini. Dia nak khawatirkan. Tidak. Dan mereka, ada orang yang resah seperti itu. Dia resahkan bukan kehilangan hartanya, tapi khawatir tidak ada yang bisa meneruskan apa yang dia lakukan saat ini.
Masih ada orang-orang kayak gitu di zaman ini. Masih banyak mereka yang punya harta, tapi hati mereka itu dipenuhi dengan apa? Akhirat. Pikiran matinya lebih banyak. Sekiranya pikiran matinya sedikit, dengan harta itu mereka akan berfoya-foya. Taib, ini mengenai kondisi yang sebenarnya bahwa mereka itu anak-anak dari Ethiopia. Ini sebagai cerita yang sama ada dalam surat Saba. Cuman surat Saba itu ceritanya disebutkan oleh para ulama tidak bisa dikorek secara detail. Maka sampai ada surat Saba. Mereka menentang Allah. Di sini kalau Allah menyuruh mereka bertauhid. Kalau ini orang yang mengenal Allah. Yang ini orang-orang menentang Allah. Coba lihat surat Saba. Ayat 15. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani ay yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah oleh kalian dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Maksud bersyukur di sini bertauhidlah, ditinggalkan kesyirikan. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah yang maha pengampun. Udah lengkap. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan itu sampai jadi istilah kan itu. Di negara-negara. Seperti Indonesia pun gitu. Fa'aradu fa'arsalna alih. Wa syai'in min sidrin qalil. Tapi mereka, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun-kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon asal dan sedikit dari pohon bidara. Pohonnya pahit cepat. Dan disebutkan dalam tafsir Sa'di dari ayat ini. Jadi mereka itu punya sebuah negeri seperti itu. Di sini banyak gunung-gunung, yang mana gunung itu memiliki lembah. Di lembah itu mereka bikin bangunan bendungan, sehingga air-air yang turun dari lembah-lembah dan gunung tadi bersih. Setiap waktu mereka bisa mengairi sawah mereka atau ladang mereka. Dan buah-buahannya tidak dipanen sekali saja, kemudian begitu lagi. Setiap waktu mereka bisa panen. Karena airnya terus mengalir. Dan kebun mereka ini penuh dengan buah-buah yang berontak. Selain itu, mereka diberikan jarak didekatkan jarak dagang. Dan itu jika mereka diberi mereka diingatkan atas apa yang dekat memperdagarkan. Dan mereka ini hasilnya langsung dijual sendiri. Tidak pakai tengkulak gitu. Sendiri.
Kemudian mereka melawan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan kalau begitu suruh saja Tuhanmu menjauhkan jarak kami kalau dia mampu. Gitu kata mereka. Itu mereka berpaling itu. Allah katakan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Demikian kami membalas mereka karena kekufuran mereka. Apakah kami tidak membalas? Ya, artinya tidaklah kami membalas kecuali orang-orang kafir. Lihat Allah sebutkan sebelumnya. Wa ja'alna bainahu bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr. Lihat kata Allah. Dan kami jadikan di antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi yaitu Syam. Negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Artinya dibuatkan jalan yang mudah. Udah mudah nih jalan nih. Bayangkan dari mana nih? Yaman ke mana? Syam. Ini barat kan? Ini Madinah. Ini Mekah. Selatan mana selatan? Ini ya. Sana. Oke. Ini Mekah, ini Madinah. Nah, Yaman tuh di sini nih. Yaman di sini. Agak ke baratnya Mekah. Nah, Syam tuh ke sana tuh. Dari sini ke sini 450 kilo atau 500 kilo. Dari sini ke sini. Ya mungkin bisa sama lah, dari Yaman tidak begitu jauh. Nah, dari Madinah ke Tabuk, di sini Tabuk. Tabuk tuh masih Mekah. Masih apa? Masih Arab. Semenanjung Arab. 800 kilo. Dari Tabuk ke Syam masih berjarak lagi berapa ribu kilo. Allah buatkan jalan yang mudah buat mereka ke sana itu. Agar mereka tidak dirampok, agar mereka tidak lelah, agar mereka mudah berdagang. Gara-gara disuruh mentauhidkan Allah, udah suruh saja Tuhanmu untuk membuat jarak yang lain gitu. Akhirnya kan kebunnya, dipersulit dagangnya. Jadi ya gigi tangan atau pusing. Atau begini. Begitu manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh bahwa manusia itu mengingkari nikmat Allah dengan cara menyandarkan nikmat itu kepada diri mereka. Oleh karenanya disebutkan dalam Syarh Tauhid di pembahasan ayat surat Al-Waqi'ah, "Ta'buduna rizqakum annakum tukadzibun." Dari kitab tauhid syarahnya Qaulul Mufid, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa orang mengingkari nikmat agama dengan cara mendustakannya. Orang mengingkari nikmat dunia dengan cara menisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah. Entah itu pada dirinya sendiri atau kepada bintang. Orang biasanya mau nikah nih. Kamu mau nikah. Dapat jodoh fulan, bintangnya ini nih Scorpio. Ya, kalau dia Jupiter MX. Ya. Atau ini Mio gitu kan. Tidak tahu nama bintang saya. Yang saya ingat bintang itu Scorpio aja. Akhirnya dinisbatkan kepada bintang tuh nikmat-nikmat itu. Ya, kemudian mereka dianggap kufur nih nikmat. Sama seperti ini. Wa yastathnun menisbatkan nikmat kepada diri sendiri. Kemudian Allah mengatakan kadzalikal adzab. Demikianlah azab. Maknanya ialah demikian itulah azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang menentang perintah Allah dan kikir terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, serta menghalangi hak orang miskin, fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Juga membalas nikmat Allah dengan kekufuran. Mereka itu membalas apa? Nikmat Allah dengan kekufuran. Tadi sudah saya sebutkan ya. Cara mereka mengingkari nikmat agama gimana? Mendustakan nikmat dunia, menisbatkan kepada selain Allah. Entah itu diri sendiri, entah itu bintang gitu. Maka kalau turun hujan apa kita ucapkan?
mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Orang yang tidak beriman turun hujan gara-gara bintang ini nih. Berarti dia nisbatkan nikmat hujan kemana? Kepada selain Allah. Masih ada waktu. Saya baca lagi ayatnya, lanjutannya. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Maksudnya seperti itulah hukuman dunia, seperti yang kalian dengar, dan azab akhirat itu lebih berat. Ayat tadi mengingatkan orang Quraisy kan, kalau orang yang mengingkari nikmat dunia diuji seperti itu di dunia, dihabiskan hartanya, sia-sia usahanya, gara-gara apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur dalam artian menisbatkan nikmat Allah pada diri mereka, bukan kepada Allah. Hasil yang mereka tunggu-tunggu dari waktu ke waktu, menunggu menanamnya, menunggu air hujan, kemudian tumbuh hijau, kemudian mulai menguning, berbuah, hancur begitu saja, hangus. Kenapa? Karena mengingkari nikmat. Dan azab di akhirat lebih besar karena mengingkari nikmat yang lebih besar. Itu nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-34. Saya bacakan lagi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamati. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabbnya. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, yaitu orang kafir? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan kehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai berusaha ingin membuat hukum sendiri? Orang bertakwa boleh masuk surga, kami juga boleh dong. Orang-orang kafir, maka sekarang itu tersebar keyakinan banyak jalan menuju neraka.